Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Ibu Eriska untuk hukum ketenaga kerjaan dalam ujian akhir semester, yaitu membuat video tentang hukum ketenaga kerjaan dalam perspektif Islam. Hukum ketenaga kerjaan dalam perspektif Islam mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hukum ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Dasar hukum ketenaga kerjaan dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ada beberapa prinsip dalam hukum ketenaga kerjaan dalam Islam. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan akan hak-hak yang sesuai dengan aktivitasnya. Adil di sini dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana kehidupan. Keadilan yang harus ditegakkan ialah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan. Yang kedua, prinsip tolong-menolong dan saling menguntungkan. Tolong-menolong dilakukan dalam hal kebajikan. Tolong-menolong berarti juga cermin keseringan dalam menerapkan prinsip kebersamaan dan kemitraan musyawarah. Yang ketiga, prinsip kejelasan akad perjanjian dan transparansi upah. Islam sangat memperhatikan masalah akad. Ia termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang wajib menunaikan apa yang telah diperjanjikan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu, dan sebagainya. Yang keempat, prinsip saling tanggung jawab. Dalam bekerja diperlukan tanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kelima, prinsip kebebasan dalam beribadah dan etika. Pekerja bebas dalam mengerjakan ibadah agamanya secara proporsional. Jika panggilan beribadah sudah tiba, pekerjaan harus dihentikan untuk mempersiapkan menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinan pekerja. Pemilik kerja tidak boleh menghilangkan kesempatan beribadah bagi pekerja. Yang keenam, prinsip suka sama suka. Dalam setiap transaksi ekonomi, ditandaskan adanya keikhlasan dan ketulusan yang bersifat permanen ketika perjanjian berlangsung, maupun ketulusan yang menerima akibat hukum dari akad tersebut. Melihat pada hukum ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, kita ambil satu contoh adalah mengenai outsourcing, di mana pengusaha menggunakan pihak ketiga dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerjanya. Dalam hal ini adanya peran pihak ketiga menyambungkan antara pekerja dan pengusaha, dimungkinkan adanya ketimpangan hak, adanya kelemahan dalam pihak pekerja, sehingga pemerintah membuat suatu aturan mengenai masalah outsourcing. Masalah outsourcing dalam aturannya adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan pokok yang dapat diberikan kepada pekerja, yang dapat diserahkan kepada pihak outsourcing. Misalnya industri sepatu dapat menggunakan jasa outsourcing dalam usahanya, misalnya untuk pekerja dalam bidang keamanan atau dalam bidang yang bukan pekerjaan pokoknya dalam produksi sepatu. Akan tetapi dalam perkembangan terakhir ini, pekerjaan pokok pun sudah banyak diberikan kepada pihak ketiga dengan alasan bahwa
pokok pekerjaan yang dia lakukan berdasarkan orderan dari pihak lain. Misalnya ada sebuah industri yang mengerjakan usaha konveksi berdasarkan permintaan dari pihak yang membuat baju atau pakaian, menyerahkan kepada industri konveksi. Industri konveksi hanya melakukan jasa mengerjakan pekerjaan membuat baju atau pakaian tersebut. Nah, dalam hal ini sebenarnya aturan pemerintah sudah jelas, tapi pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan. Nah, kembali pada perspektif hukum Islam tadi, bahwa prinsip-prinsip sudah dilakukan, tetapi karena adanya kelemahan dalam pihak pekerja, perlu suatu keseimbangan atau penyeimbang yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu masalah pengawasan. Di sini pekerja akan lemah posisi tawarnya, di mana dia yang butuh pekerjaan, sementara pengusaha butuh efisiensi. Nah, prinsip-prinsip yang tadi perlu dibuatkan dalam suatu hubungan ini. Tergantung sekarang bagaimana dalam hal pengawasan bagaimana supaya prinsip-prinsip yang sudah ada itu dapat diterapkan dengan baik dan benar dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha yang dituangkan dalam hubungan perjanjian kerja. Demikian